Halo guys, kembali lagi bersama gua dan temen gua Indri. Oke. Udah lemes apa pentingnya? Ada Lagi sakit apa? semenjak ada virus dari rumah. Ini nih. Openingnya lah, gue aja dah. Gue yang opening. Yo Oke. siap. Balik lagi guys sama gua Fitri dan ini temen gua. Api. Oke. Nah sekarang karena sekarang lagi gencar-gencar masalah wabah virus ya. Nah di sini juga gua berada ini sih. Ini Terpack. iyalah, pokoknya itulah. Udah siapin gua susah juga sih nih dapetin ini, nyari-nyari ini tuh susah nih buat. Di sini gua sebutin dulu ya satu-satu ya. Di sini gua ada vitamin, tapi vitaminnya beda dari yang lain lah. Nggak tahu ya. Vitaminnya beda. Di sini gua ada antiseptik, tapi ini racikan. Ini antiseptik yang alkoholnya 40% dan ini harganya mahal banget gitu. Sama ini sabun cuci tangan. Sabun cuci tangan gitu. Yang sebenarnya cuci badan. Yang sebenarnya itu bukan sabun cuci tangan. Nanti kita Sabun mandi. Kita berdua bakal jelasin kenapa kita belinya ini ya. Iya, nanti gue bakal jelasin sih semuanya. Oke dah. Nah, dari segi masalah virus ini kan, kayaknya orang banyak yang beranggapan ya masalah apa ya? Jadi sedikit rusuh apa gimana gitu? Iya benar-benar. Gara-gara virus ini, yang paling mungkin orang paling banyak gak setuju, yang setuju apa nggak setujunya gue nggak kurang tahu ya. Iya. Sebenarnya gue juga menurut dari diri gue pribadi sih, untuk masalah gue yang nggak ini sih, yang nggak setuju itu masalah sholat Jumat itu loh. Nah itu sholat Jumat sampai ditiadakan, ya gue sih fine aja ya kalau ikutin pemerintahan ya oke aja, tapi kalau misalkan masjid harus benar-benar sampai ditutup itu gue nggak ini banget sih. Iya. Kurang banget kalau menurut gue. Nah, jadi kan kita niatnya juga kalau sholat kan ibadah kan. Iya. Kita niat baik lah istilahnya. Kalau kita ya emang harus meninggal pas lagi sholat, entah itu kena virus atau apa kan. Kalau menurut gue pribadi sih, ya bagus-bagus aja. Maksudnya nggak usah ada yang disalahin gitu. Iya. Kan karena kita juga udah dikasih tahu kan untuk masalah apa, jaga jarak sama orang lain, gak usah bersentuhan. Itu kan udah ada himbauannya ya, mungkin lu juga tahu lah gitu. Maksudnya lu juga bakal ngelakuin itu, lu juga pasti jaga-jaga gitu sama orang yang antisipasi lah. iya, antisipasi pasti ada lah. Tapi kalau misalkan untuk sholat kayak tadi nih Jumatan, gue liat masjid ya, gue sih nggak masalah ya untuk masalah karpet digulung-gulungin, nggak masalah karena kita bawa sejadah sendiri ya, itu fine aja. Di tempat gua gawean ini di sini ada masjid, itu masih buka. Nah, jadi gue masih bisa melaksanakan sholat Jumat meskipun dengan apa namanya, orang-orangnya itu jadi berkurang lah, nggak sebanyak hari biasanya gitu. Karena tahu sendiri lah gitu maksudnya. Nah kan di dalam sholat itu kan yang paling penting kan keutamaan sholat itu adalah saf. Nah safnya ini sampai tadi gue lihat itu ada orang nggak ngisi safnya sebelahan sampai jaga jarak banget begitu. Padahal yang sholat itu yang diutamakan harus berdekatan. Iya. Kami Karena kita nggak nyentuh, itu maksudnya cuman dia agak mepet lagi gitu, seenggaknya nggak sampai berenggang begitu. Tapi gue sedikit sedih juga sih untuk masalah ibadah ini. Kalau menurut lu gimana tuh? Ya kurang lebih sih sebenarnya sama kayak yang lo tadi bilang. Ya gue mikir kok segitunya banget ya orang sholat ditiadakan, terus habis itu sampai ada temen gue yang kan udah nggak mau salaman lagi, jadi dia salamannya gini. Salam corona. Salam corona, ya Allah, gue bingung. Maksudnya gimana ya? Yang nggak ada salahnya sih sebenarnya kalau salam. Kecuali kalau gue udah ketahuan nih, gue positif, baru deh lu jauh dari gue, nggak masalah. Emang gue juga lu nggak usah dekat sama gue udah Itu juga pasti nggak bakal sampai. Iya. Kayak ada deketin lu kalau misalkan gue tahu, tapi ya. Iya. Gue sih nggak masalah, lu nggak mau nyalan balik ke gue, nggak masalah sih, nggak problem. Kalau misalkan gue ngajakin salaman tapi lu malah ngasih sikut ya sorry aja gitu.
Di gua kayak nggak enak aja. Iya, kayak aneh aja gitu. Toh gua tuh nggak biasanya gua nggak langsung sentuhan tangan sih, biasanya gua pakai sarung tangan. Ngajakin orang kosan ya begini. Ya kalau salaman yang baiknya kan memang pasti begini kan, salaman yang baik yang benar tuh pasti begini, bukan main sikut gitu. Apalagi yang begini-gini, salam corona gitu. Tapi kalau menurut gua kan social distancing itu ibaratnya masih bisa jaga jarak lah. Iya, dari jarak. Nah, menjaga jarak, gua sama temen gua itu ya kayak gua malu deket-deketan, terus habis itu salaman biasa. Tapi kenapa harus kayak gini, nggak jelas kayak gini. Padahal kan dia ketemu langsung apa, nggak tahu lah. Itu Kalau pokoknya. misalkan lu nggak mau keluar ya udah nggak usah keluar. Iya, mendingan lu lihat hashtag di rumah aja Iya, benar. lu ikut-ikut aja hashtag di Iya. rumah aja gitu. Karena emang kalau lu nggak penting buat keluar ya udah lah nggak usah keluar lah, Iya. jangan di mana lah, ikutin pemerintah aja lah, nggak usah sama aja lu nyebar-nyebarin virus juga sebenarnya. Iya. Lu ketemu gua nggak tahu lu kena apa enggak, lu Iya, juga sama-sama nggak tahu, Iya, ya. sama-sama nggak tahu. Ya mending kalau misalnya lu emang nggak mau ketemu ya udah gitu. Iya. Jadi maksudnya kalau misalnya emang setengah-setengah datang tapi kayak nggak niat terus tosannya kayak gini, ya mendingan ya nggak usah aja, mendingan lu kalau mau benar-benar bersih di rumah aja sana tiduran kayak ngapain kayak mandi Kayak kalau lu nonton vlog gua sebelumnya yang bikin prakarya tuh. Iya, di situ juga ada sih sedikit-sedikit omongan wacana-wacana tentang ini. Iya. Di situ gua Iya. lebih banyak berkarya ya, Iya. bikin prakarya. Nah, kalau sekarang kita lebih fokus ke virus nih COVID-19. Iya. Dan sama gua juga sebenarnya mau ngasih tahu kemarin sempat di vlog sebelumnya kan kita nunjukin masker. Nah, gue juga baru tahu sebenarnya cara makainya yang kemarin itu salah. Karena kemarin kan lu yang peragain kan. Iya, Dia makainya tuh Hidung. begini, ya yang putih ini di atas. harusnya kan di dagu begini. Nah itu gue baru tahu kemarin gue nyobain Kemarin gitu. iya gue nyoba salah. Pantesan kok rasanya aneh. Ternyata pas gue baru dikasih tahu fungsinya itu makainya begini, karena gue kemarin ya langsung aja gitu. Tapi kalau menurut gua mungkin kalau kita ya kerja di dapur efektif sih gini, Iya, waktu sama kalau di masak. dapur, karena Cuma di kalau sampai keluar kadang kurang kalau batuk itu soalnya itu kaca kan? Iya. Bukan kaca, iya bukan. Ikan. Maksudnya bukan kalau yang masker hijau kan itu kayak Lebih ketutup rapat gitu. lebih soft Iya, lah istilahnya. lebih- Kita batuk juga nggak kelihatan kalau basah, kalau ini kan pasti kelihatan kayak Tembus. gua napasnya berembun. Iya, kelihatan banget gitu. Iya, kelihatan makanya. banget joroknya sebenarnya kalau buat dibawa keluar. Iya. Ini sih emang Betul. gue sih diperuntukkan buat di dapur. Iya, buat di dapur Bukan doang. kalau gue masak doang. Makanya kalau misal gua sempat bilang juga sih kalau semalam kalau misalnya ada beli masker yang hijau deh, biar nanti kalau keluar gua pakai yang hijau, kalau di dapur masak nggak apa-apa pakai itu. Bukan karena malu karena apa, kembali lagi karena kelihatan kan kalau di luar gua napasnya berembun nih kotor. Kalau yang hijau kan nggak bakal bocor, maksudnya nggak bakal kelihatan Iya, juga. kan. Kita bersihin atau kita apa gitu sebalik batu. Masih ketutupan ya, masih Iya, rata. kalau ini kelihatan banget. Iya. Gue juga gak enak sama ya yang ada di sekitar gua lah. Iya. Masa gua peduli juga buat yang lain. Ini pertama ini. Dan kedua juga gue sempat udah di sini sih udah disediain, di tempat gue itu udah disediain. Dan kalaupun untuk minggu-minggu ini mungkin nggak tahu sampai wabahnya benar-benar clear kali ya. Iya. Ini disediain memang khusus buat orang-orang yang datang ke sini Iya. atau enggak buat gue juga. Nah, Udah sedikit safety sih, udah dikasih yang safety ini. baik. Nah ini yang belinya mahal nih katanya mahal Iya, banget mahal. ya. Segini Ini sih sebenarnya sebelum ada for info aja, sebelum ada virus nih harganya mungkin ya nggak semahal sekarang. Iya. Ini orang ya gitulah manfaatin jadi ditimbun-timbun masker, timbun-timbun sanitizer, lu bayangin aja. Kemarin gua ke supermarket nih ya. Habis itu gua lihat sabun cuci tangan, antiseptik, terus hand sanitizer kosong. Kalau nggak ada virus kemarin, lu berapa bulan kemarin, tahun kemarin deh, lihat ramai pasti. Ya banyak yang penuh Iya, itu nggak ada orang. yang nyentuh, nggak ada yang Nggak ada yang nyentuh, nyentuh, bener. ya. Jujur aja gua. Sebenarnya udah dari dulu ya udah jorok. Iya. Kenapa pas baru ada
wabah gitu baru. Iya baru ini. Baru so bersih. Dan gue sebenarnya ya kasihan lah gimana ya. Sebenarnya egois juga sih, maksudnya kayak sebenarnya kan yang butuh harusnya merata kan. Tapi gara-gara harganya mahal, yang bisa beli cuma orang-orang yang nggak cukup doang ada. Sama yang orang-orang maksain buat nggak makan cuma Iya, buat nggak makan cuma doang. buat beli gini, buat beli masker. Ini aja nggak mungkin sampai berapa lama gitu, karena Iya. lu juga pasti makanya boros. Iya. Slot banyak banget. Iya, gagal saking takutnya. Iya. Megang dikit. Terlalu antisipasi ya, sebenarnya antisipasi sih boleh. Gua sekali kasih tahu boleh, cuma ya Jangan over lah. jangan over banget lah, Jangan kayak sampai ada yang bilang katanya. Gua tadi barusan habis ke Alfamart nih. Ke Alfamart gua beli, ini gua harus beli sabun, habis itu ditulis tuh di Alfamart. Enggak buka pintu dorong pakai bambu atau pakai sikut. Dan gue bilang anjing ngapain sih, lebay banget. Dan gue lihat selama gue di Alfamart dan gue sampai pulang, orang-orang pakai tangan semua. Masih pakai tangan kan? Iya makanya. Karena emang susah masa ya. Udah gitu mending kalau pintunya gampang didorong Iya, gitu. makanya. Pakai sikut susah gitu. Iya. Kayak nyusahin diri sendiri aja. Bisa sih sebenarnya kalau pakai bau udah kayak lu dorong gua. Iya, kalau pakai bohong ya gitu ya. Tapi ya tetap aja bikin sakit juga kan. Iya. Ya gitulah, maksudnya antisipasi boleh sekali lagi, tapi jangan over dan berlebihan. Kayak misalnya tadi megang pintu, gak mau megang duit, gak mau. Ya itu kalau menurut gua berlebihan banget sih kayak gitu. Kalau megang duit gak mau sih mending buat gua. Iya makanya. Lu kasih duit dia gak mau ya, mendingan gua kantongin lagi. Enggak, kalau kata gua sih yang model-model kayak gitu berlebihan banget sih. Terus megang benda nih, gua pernah lihat postingan siapa nih. Jadi misalnya HP nih, HP Oh iya. atau ini apa? Biasanya paling disentuh kayak HP. Jadi kayak HP. HP itu harus disemprotin dulu, dibersihin baru dipegang. Baru pegang sama kita lagi. Pegang sama kita. Gua kalau yang itu sih berlebihan, gua cuma ngasih aja. HP lu rendem aja mama. Iya. Uang nggak boleh megang apa, pokoknya benda-benda lu megang harus dibersihin dulu pakai ini ya. Nggak gitu caranya. Karena gue mau apa ya, ini gue nyari sabun cuci tangan nggak ada, makanya gue beli Iya. beginian loh, sampai beli sabun Ini mandi. sabun mandi, bayangin. Sabun mandi nih sebenarnya. Udah nggak ada, udah habis di Alfa, di Indomaret, di Hypermart, di mana Bel? Gue ini doang sabun mandi udah banyak. Udah. Yang ada tuh mah. Udah melonjak semua deh, harga melonjak, barang habis, stoknya habis, dapetinnya susah. Kita nggak tahu kapan masuknya juga kan, lagi gini, harganya juga gila-gilaan. Jadi kalau Dan kalau ini sama ini sebenarnya harganya mungkin lebih murahnya nih, karena ini iya, racikan. racikan itu dari alkohol, habis itu daun mint, Iya, daun mint, habis itu yang kemarin vanilla itu apa ya? Kayak apa vanilla cuma wangi-wangian dia wangi sih. cuma buat penambah wangi-wangian. Vanilla, habis itu Sama buat apa ya? Bukan maskeran kayak. Oh, masker. Maskeran wajah. Gel itu Iya, loh iya, yang gel. yang bikin muka lu kering nih. Dicampur gel-gel gitu doang. Muka lu keringetan, maksudnya jadi dipakai gel biar muka lu lembab, kering gitu. Enggak basah-basah terus, Iya, gampang maksudnya kayak keringetan. Ini gampang nih kalau mau bikin. Lebih murah juga. Tapi nggak tahu sih kalau harga alkoholnya mungkin Mahal pasti sih. juga sih. Apalagi terus dia gimana nih kayak gini, apa-apa dinaikin tipis nih. Tapi yang terpenting sih kalau buat jaga kesehatan loh, yang gue tahu ya, buat jaga kesehatan ya lu mending minum yang anak-anak gitu. Iya. Seringin banyak minum anak-anak kayak minum jahe. Jahe, Kalau aku sih teh biasanya hangat. wedang. Itu enak banget tuh wedang jahe. Apalah pokoknya yang hangatnya. Alkohol hangat juga boleh. Alkohol hangat. Jangan dimasukin aktif. Ya jangan ini slow ya slow. Nanti banyak minum air putih sama vitamin. Kalau di sini gue vitaminnya ya apa ya? Apa tuh soda? Iya, apa tuh soda. Karena karap-karapan gue. Nah kapan gua Di sini gue disediain. Abatu soda, terus dikasih madu.
sama Dikirimin temen gue yang dari Arab. ya sudah disiapin gua di sini. Tahu mungkin nggak tahu nih, katanya mau diorderin kurma. Gue di sini ada kurma juga. Tapi kurma gue nggak suka, nggak makan gue. Dari kecil sampai sekarang nggak pernah makan kurma sama sekali nyentuh. Tapi nggak bagi makan aku makan belum datang sih orang kurir. Ini semuanya beli online. Mungkin dia makan sendiri. Nggak jadi. Tapi enggak sih, katanya dia mengirimnya ke sini loh. Tapi nih ya sebenarnya gue masih bingung sih. Corona itu gara-gara apa sih bisa ada virus corona? Katanya yang gue banyak dengar dari kita nggak bersih nih. Kalau kita nggak bersih, dibilang kita mandi nggak bersih, jorok apa segala macam. Luasannya ya, maaf nih, tukang sampah, harus tuh tukang sapu di jalan, jorok. Tapi kok nggak kena corona? Gue masih bingung sih itu. Maksudnya gue emang masih apa ya? Masih pengen nyari ilmu nih yang benar nih corona tuh sebenarnya gimana? Apakah kotor, nggak jaga kebersihan atau gimana? Lah maksudnya orang-orang yang kan Jakarta banjir, berenang-berenang di air kali apa, dia nggak kena corona. Maksudnya tuh sebenarnya kena apa? Gara-gara lembab apa? Gara-gara nggak sering di rumah, nggak kena sinar matahari apa gimana? Gua pribadi sih belum paham banget sih ini corona sebenarnya gara-gara apa, soalnya ada yang bilang gitu kurang kena matahari, habis itu terlalu lembab kayak di Eropa gitu, negara Eropa. Sama itu jorok tuh kayak misalnya kayak orang Indonesia apalah pokoknya banjir terus mandi kotor. Nah, gue belum nemu tuh yang sebenarnya tuh kayak gimana corona. Itu yang lo tahu ya? Iya yang gue tahu sih gitu, makanya gue masih bingung nih. Karena kalau yang banyak beredar berita-berita yang kalau yang gue baca itu kan karena apa? Katanya sih awalnya kan dari hewan ya, ya kan, dari hewan, pokoknya dari pasar hewan yang dia ada di Cina. Iya. Ada orang yang tahu pasti. Karena berita juga banyak. Awalnya katanya dari hewan jenis kelelawar atau kalong gitu. Katanya dari. Pokoknya hewan-hewan yang jorok. Nggak seharusnya dimakan, nggak seharusnya dimakan. Ya itu. Istilahnya kalau di Islam haram lah. Ya. Tapi padahal di Indonesia juga sebenarnya ada pasar-pasar kayak gitu. Pasar Tomor di Manado kan jual gitu. Iya, pasar-pasar gelap ada banyak. Tapi kenapa harus dari Cina gitu adanya? Nah, sebenarnya kemarin sih gue sempat ngobrol sama temen gue juga gitu. Kayak Indonesia kan negara kaya sebenarnya, pulaunya banyak, kekayaan alamnya banyak, terus kayak hutannya banyak, apanya banyak, semuanya banyak lah kaya pokoknya. Cuma sumber daya manusianya nih, kayak contohnya kemarin gue ngomongin sama temen gue, bawang putih. Indonesia bisa nih bikin banyak halaman luas, lahan, bikin bisa. Harganya misalnya nih sekilo 100.000, tapi di Cina 50.000. Jadi orang Indonesia tuh malah lebih milih impor ke Cina, maksudnya ngambil dari Cina. Dari luar. Seharusnya kalau dia mikir panjang, dia nggak apa-apa nih, harga produk sendiri 100.000, lama-lama juga bakal murah. Dan kalau misalnya negara kita full nggak ada impor sama sekali, produk lokal 100%, kalau menurut gua sih ya pribadi, mungkin nggak bakal hektik banget deh kayak misalnya Cina gini. Soalnya kita ya lepas tangan aja. Iya. Kita nggak butuh sama dia. Karena kita masih ngandelin dari yang lain juga. Kalau kayak gini kan jadi ketergantungan kan jadinya ini butuh apa. Sebenarnya itu kita bisa, cuma sumber daya manusianya nih emang kita sih negara kita masih berkembang. Cuma harusnya kalau menurut gua seiring berjalannya waktu kita bisa berdiri sendiri nih. Kalau dipikir-pikir kekayaan alam kita jauh lebih banyak guys dari negara-negara lain sebenarnya, cuma kita manfaatinnya belum dapat formulanya nih. Ya. Gimana nih cara manfaatin ini nih biar wow gak jadi. Kalau kita juga sebenarnya bisa ya. Iya bisa banget. Orang-orang yang tinggal bukan di kota gitu, yang punya lahan banyak. Kalau misalkan orang-orang yang tinggal di kampung bisa memanfaatkan semua itu, dan produsen
dari sini itu nggak nyarinya ke luar gitu, ngambil dari daerah itu pasti orang daerah pun bakalan senang gitu, bakalan semangat. Iya. Buat dia nanam kebutuhan kita kan. Iya. Pokoknya yang penting sih sebisa mungkin misalnya kita pakai produk lokal kita deh. Iya. Kita nggak usah ekspor keluar, misalnya kita mengirim barang ke Singapura atau Malaysia itu nggak usah dulu deh. Yang penting kita nggak ekspor, kita nggak impor, tapi kita benar-benar nih sendiri pakai lokal nih. Sebenarnya nggak masalah. Buat naikin perekonomian Iya. di sini dulu ya. Kita ngirim lebih bagus, tapi kalau kayak gini kita diimpor jadi kan kayak gitu jatuhnya. Jadi ini emang harus ada kerjasama dari semua pihak sih sebenarnya. Iya, apalagi kalau kayak Cina kena kita pasti kena kan jatuhnya. Iya, berdampak semua. Iya, Semua berdampak. negara masalah. Iya. Cina itu kayak ibarat kata mungkin bisa dibilang jantungnya kali buat Iya, seluruh dunia. Ya. Soalnya semua juga kecuali Amerika kali ya. Amerika Iya. karena perang dagangnya Cina sama Amerika gitu. Iya. Ibaratnya dia inilah dua sejoli ya. Sejoli ya. Sulit lah. Ya, kayak gitu deh. Ya, nah dan yang baru-baru lagi nih updatean terbaru masalah virus update COVID. Oh, ini yang positif ya. Yang positifnya itu 3 sekarang itu total yang di seluruh di Indonesia 309. Negatifnya 1570, sembuhnya 15, meninggalnya 31. Iya, serius loh. Tadi berapa? 25 ya? Ini 25, kan gue bilang bener yang di detik.com. Oh iya, berarti iya benar. Berarti lain update-nya agak kurang. Ini yang ketahuan doang, yang ketahuan segini nih. Kalau menurut gue sih kalau udah ratusan, ya udah 100-an, 50 ke atas lah. Udah apa sih? Kalau Sebenarnya ini gitu. karena belum ketahuan semua aja Iya. gitu. Karena masih ini aja masih abu-abu, nggak mungkin segini gitu, masih. Gue sih percaya pasti masih ada lagi yang nambah-nambah itu pasti. Apalagi kan penyebarannya katanya lebih cepet banget karena setiap kita megang barang atau enggak bersentuhan atau enggak dekat sama orang, dekat orang yang bersin, makanya bukan dekat-dekat kayak gini doang ya. Dekat orang yang bersin, misalkan dia bersin terus gua ada di sebelahnya. Tapi sebenarnya bersin tuh kayak gini, misalnya yang bisa jadi penyakit, misal gua nih bersin langsung ke dia, tapi kalau misalnya gua bersin sapu arah ke samping nih, ke sini nutup sih, terus gua gini nggak masalah, soalnya kan nggak bakal kena. Kecuali gua bersin nih, gua nggak tutup langsung kena kan itu berasa itu ada rasa lu makan gitu. Iya, makanya yang di orang tuh ya balik lagi ya, beda-beda sih orang gimana kan. Orang mikirnya kalau misalnya ini orang batuk-batuk mulu nih, bersin-bersin mulu, wah penyakit nih, mau penyakit gini. Padahal kalau menurut gua sih enggak juga, kecuali nggak bakalan nyebar kalau kita nggak ngarahin ke arah dia. Nggak ngarahin ke arah orang yang ini. Dia itu katanya kalau nggak salah kalau kita nyemburin ke arah situ doang gitu, nggak terbang kemana-mana. Kecuali kalau misalkan kita bersin ke arah depan ini, terus nggak sengaja ada orang megang, itu katanya sih di benda itu dia bakalan bertahan berapa jam gitu. Virusnya ada. Iya, ada. Kalau misalkan di udara bebas dia bertahan berapa lama gitu katanya ada sih. Gue baca-baca emang ada yang bertahan berapa jam gitu di barang. Kalau di udara bebas nggak begitu lama. Karena virus corona itu katanya kalau misalkan kita berjemur di tempat yang panas ya dia bakal hilang dengan sendirinya. Sini itu. Yang gua tahu itu dia segitu sih yang bakal. Terus ini udah dengar belum sih yang katanya Jokowi mau bikin tes massal? Iya. Kalau menurut pendapat lu gimana tuh? Apa lu setuju apa gimana? Apa lu nanti bingung nih, wah gila si Indonesia atau si Jakarta tes massal di mana ya? Apa di Monas kumpul rame-rame? Terus habis itu bisa ini kalau misalnya kumpul rame-rame tiba-tiba ada yang positif kena semuanya gimana? Gue juga mikir sih, tapi pendapat lu gimana? Iya sih, gue yang pertama gue pikirin itu kalau misalkan jadi tes massal, apakah tes massal yang dilakuin bakal benar-benar maksudnya ngumpulin orang banyak di satu tempat atau
atau enggak ada petugas, mungkin dibagi-bagi ya, karena kita ada kelurahan, ada kecamatan, mungkin bagiannya per kelurahan atau enggak per RT gitu. Ada orang medis datang ke rumah atau ngecekin gitu, atau enggak kita datang ke kelurahan, datang satu-satu, dibagiin jam-jamnya gitu biar nggak bentrokan sama orang lain. Jadi gue sih kurang tahu. Yang gue harap sih begitu. Jadi Iya harus gitu. jadi kita nggak bentrok sama orang lain. Jadi yang harusnya datang ya datang, yang harusnya diem di rumah ya diem di rumah gitu. Kalau misalkan nih ya, apa namanya, pengetesan massalnya dikumpulin di satu tempat terus dites begitu. Ini satu tempat nih, tapi kita ditesnya kayak kita lewat. Biasa kalau kayak di bandara gitu kan, orang ngumpul terus lewat satu kan gitu. Itu mungkin itu kemungkinan besar sih pasti bakalan terjadi ya. Sentuhan orang itu kan kita nggak tahu kan. Nah itu mungkin bisa terjadi tuh, hal yang kita nggak inginkan pasti kejadian. Sebenarnya serba salah juga sih. Itu kan tadi apa namanya, mau tes massal ya. Kalau lockdown berarti kan misalnya Jakarta aja deh, nggak usah ngomongin Indonesia, terlalu luas. Jakarta misalnya aja di lockdown tuh, seharusnya kalau di lockdown pemerintah nyiapin subsidi, jadi kayak bahan baku apa kirimin tuh dari gubernur turun wali kota terus ke ini camat, lurah, RT RW semuanya lah pokoknya. Ini ngasih bahan baku, masak di rumah. Tapi ya kan besar juga sih masalahnya kalau lockdown gak disubsidi, kasihan yang uangnya dibayarannya per hari. Kerja kasar, kerjanya kasar, kotor. Sebenarnya harusnya mikir ke situ juga, maksudnya jangan sampai egois nih, utang-utang di Jakarta, banyak yang kerja di liburan, kerja di PT sih. Kerja doang di gedung. Tapi kerja di gedung tuh di rumah aja. Ya mungkin itulah sedikit basa-basi gue tentang masalah COVID-19 sebenarnya. Nah itu dia tuh. Itu juga kan tuh. Yang bukan berubah namanya itu sebenarnya. Kayaknya sih setahu gua dia tuh awal 20 akhir Januari. Jadi masih sebenarnya tuh udah 2020. Cuma kenapa COVID-19? Gue juga bingung. Ada tadi gua baca, gue di share di blognya. Ada 19 tuh ada artinya, cuma gua nggak paham juga sih, gua nggak berani ngomong juga karena gua nggak ngerti. Cuma ya nantilah kalau ada kesempatan kita ngomong kalau ada kebukti kebenarannya tuh 19 gimana. Cuma gua masih kok 19 kan cuma 2020 kan. Iya makanya. Ya mungkin itulah sedikit perbincangan gua untuk masalah mungkin pendapat ya. Iya pendapat gua masalah yang terjadi saat ini lah ya. Tetap stay safe semuanya buat yang kerja di luar. Ya pokoknya tetap semangat lah. Walaupun yang di rumah aja tetap semangat, karena sebenarnya di rumah aja juga nggak salah-salah banget sih. Karena di rumah aja tuh lu bisa kumpul bareng keluarga lu. Misalnya nih, lu kerja pelayaran, berarti pulang misalnya cuma setahun sekali dua kali misalnya nih. Terus lu sekarang gara-gara virus ini jadi di rumah aja, nggak berlayar. Lu bisa kumpul sama keluarga lu setiap hari. Bisa enak. Pertama, kedua lu ibadah lu insya Allah jadi nggak keganggu lah. Sebenarnya balik lagi ada positifnya juga, positif negatif ada pasti kan. Di setiap kemungkinan itu pasti ada. Pasti ada. Ya pokoknya ya gue tau lah, kalian pasti lebih tahu juga dengan diri kalian sendiri. Kalau misalkan dalam kondisi saat ini lo harus ngapain ya, kalian juga pasti gue rasa udah paham lah. Yang memang harusnya di rumah ya di rumah aja, nggak usah keluar-keluaran. Karena kalau gue sih emang belum waktunya diliburin ya. Gue di sini masih masuk aja sih. Iya. Tapi untuk apa namanya? Karena gue kan kerja di kafe. Untuk orang-orang yang datang sekarang udah ditahan sih. Jadi diusahakan orang nggak ada perkumpulan di sini. Iya, nggak ada perkumpulan di sini di tempat sini. Iya, paling kalau misalnya ada orang datang, kita langsung kasihnya take away. Biar dia nggak stay di sini lama gitu. Biar langsung bisa dibawa pulang. Iya, bawa pulang. Makanya kita bikin selalu stay di rumah aja udah. Jadi di sini ya udah gue sepi aja, makanya gue sepi. Ya jadi kan kita di sini sharing aja kan. Kasih pendapat lah gimana apa. Terus nanti ada pendapat baru kan, bisa di-share tuh di komen gimana. Kayak misalnya, bang pendapat lu, ini corona tuh sebenarnya bukan kayak gini bang, lu salah.
Ya nanti ya ininya saling belajar aja. Ya, saling mengingatkan aja. Iya saling mengingatkan. Gue juga, ya gue bukan orang yang ngerti banget kesehatan nih kayak gini-gini, bukan. Ya saling belajar aja. Oh nanti misalnya bilang gini bang, oh gitu ternyata. Jadi saling melengkapi juga lah istilahnya, jadi sama-sama belajar. Karena di sini gue juga cuman mau ngingetin gitu kan ke yang lain, kan sesama manusia kan harus saling mengingatkan gitu kan. Iya. Ya kalau gue salah ya maafin ya. Iya. Dia namanya manusia juga deh. Manusia kan nggak selamanya benar. Iya, kalau dari kesalahan gitu. Yang pasti jangan lupa ya di subscribe. Iya, pokoknya sebenarnya sih kalau sekali 2 kali nggak masalah, kalau udah 3 kali ampun lah ya. Nggak apa-apa lu komen, lu kasih saran. Iya, lu kasih saran aja semua. Nanti misalnya Bang, ini lu tambahin lagi dong tentang corona, kasih pendapat lagi, bikin video lagi nanti episode 2 bisa. Gue bisa bikin lagi. Gue sih nggak masalah selama buat lu baik dan buat lu senang, kenapa enggak? Iya, kenapa enggak? Iya. Maksudnya ya misalnya menambah kebaikan lah. Iya. Gitu. Oke lah, mungkin itu sedikit informasi yang gue tahu, yang gue bisa kasih tahu sedikit, mungkin masukan dari gue sama dari teman gue masalah corona ini. Ya semoga semuanya lekas kembali normal lagi. Ya semua bisa beraktivitas seperti biasa, bisa ketemu teman, ketemu yang lain-lain, bisa kumpul-kumpul bareng gitu. Sebenarnya ada lagi yang gue mau kasih tentang apa? Pendapat lu gimana kalau misalnya corona ini nyampe Lebaran? Ini sebenarnya gimana ya? Kita sih nggak bakal pernah tahu sih ini. Iya. Ya makanya dari sekarang sebisa mungkin makanya ikutin aja arahan pemerintah. Udah lu ikutin aja lah, nggak usah membandel lah. Iya. Apalagi lu anak-anak sekolah. Iya, di liburan jalan. Iya, itu dia makanya anak sekolah nih biasanya nih. Ya lu gimana ya? Lu bisa lah gitu. 2 minggu ikutin gitu. Iya. Ya biar lu tahu aja ini penyebaran tuh bakalan berkurang apa enggak gitu. Iya. Biar lebih efektif kan, lu juga nggak mau kan nggak bisa lebaran bareng orang-orang yang lu maksudnya orang-orang tercinta terdekat lu nggak bisa kumpul bareng gitu. Lu ntar lebarannya di rumah, ngendep di rumah. Iya. Masak opor banyak lu makan sendiri gitu kan gak enak. Begitu Makanya tuh kayak terawih. Lu nggak bisa ngerasain pas malamnya gitu. Keberkahan di bulan Ramadan nggak kerasa pasti kalau gitu. Gue mikir sampai segini loh. Ini misalnya ya, sampai Ramadan nggak ada taraweh tadi yang kayak lu bilang tadi. Terus habis itu kalau misalnya berlebaran, gue takutnya gini. Sekarang aja sholat Jumat ada yang ditiadakan. Kalau misalnya sholat Id ada yang ditiadakan. Misalnya kita di daerah kita ada nih, tapi di daerah yang zona merah corona nggak ada, kan tetap bahaya juga sebenarnya. Terus abis itu gue mikirnya gini nih, gue sambil mikir gini, kalau misalnya lebaran kumpul keluarga besar, itu kan maksudnya banyak kan rame. Iya. Walaupun itu keluarga kita kan sebenarnya nggak menutup kemungkinan kalau ada positif, ada virus lah di situ. Iya. Cuma biasanya kan kita kalau lebaran salam-salaman, masa iya sih nanti nggak salaman kayak gini kayak gini lah gimana lah gitu. Salam corona gitu. Aduh, gue bingung. Pas lebaran salam corona harusnya sungkem ya kan. Iya kan, sungkem gini malah salam corona. Jaga jarak 5 meter gitu. Kan lu nggak mau kan pasti ngerasain gitu. Iya makanya, gue tuh ya Allah, gue mikir sampai kayak gitu loh. Kan gimana ya kalau misalnya sampai lebaran, lu nggak bisa sungkem. Maksudnya ya jangan sampai kalau kita sama orang lain masih nggak mau deh. Kalau sama keluarga sendiri, misalnya nih gue datang ke rumah nenek gue, terus saudara-saudara gue datang, ada yang bilang, lu jangan deket-deket ya, lu batuk gini lu. Corona, Nyebar virus, walaupun belum ketahuan nyebar virus.
nggak tahu itu bukan corona atau cuman orang flu kan nggak tahu karena semuanya katanya sama. Kan sebenarnya Gejalanya. gak enak juga kalau kayak gitu, kayak gue marah, lo apaan sih, lo saudara gue juga kayak gitu-gitu, gak mau ini, yang takutnya kebawa emosi juga kan, namanya keluarga kan harus dijaga ke ininya, kedekatannya lah, misalnya silaturahminya, jangan sampai lah pecah gara-gara kayak gitu doang. Nggak ada wajib. Harus bisa ngatasin. Kalau temen mungkin nggak apa-apa deh. Nah kalau keluarga, ya mungkin kalau keluarga kecil kayak ibu bapak kita, adik kakak kita, mungkin masih ini. Kalau keluarga besar yang ketemunya cuma di acara-acara penting, lebaran atau yang lain-lain, arisan keluarga lah apa, silaturahmi, ya itu kan ketemunya cuma beberapa kali doang kan. Ya takutnya gue kayak gitu, ya jangan sampai aja jadi kayak gitu kan. Jadi gara-gara corona jadi keluarga pecah belah nih, gini. Kan gak bagus juga, gak sehat. Terus gue ya intinya sebenarnya berdoa aja lah, ini berdoa sesuai keyakinan agama masing-masing. Habis itu usahanya juga nih, maksudnya lu usaha melawan virusnya harus bisa usaha, kayak misalnya lu beli hand sanitizer, habis itu masker, habis itu sabun cuci tangan, ya gitu. Cuma ya kembali lagi yang tadi awal kita bilang kan, jangan berlebihan. Antisipasi boleh, waspada boleh, tapi jangan berlebihan lah. Semampunya kita aja. Tuhan juga pasti ngerti lah, kan Tuhan gak bakal ngasih cobaan sesuai Tuhan bakal ngasih cobaan sesuai kemampuan hambanya, gak bakal melebihi. Jadi ya selama insya Allah, selama tawakal, ibadah apa, dan lu ada usahanya, insya Allah dijaga. Jangan cuma berserah doang. Semua juga boleh pasrah, tapi lu harus ada usahanya juga. Iya. Jangan pasrah karena ini udah takdir terus lu pasrah gitu. Iya. Lu udah positif corona, ya aku positif corona, lu pasrah. Jangan gitulah. Dan jangan juga lu gagal corona, lu sibuk masker, terus habis itu apa namanya, beli sabun cuci tangan, hand sanitizer, lu lupa tawakal, lu lupa ibadah, malah lu fokus dunia, ketakutan nih. Lu kalau ketakutan lu berdoa sama Tuhan, bukan malahan lu fokus di dunia, lu nyari duit apa. Sebenarnya dulu emang gue pernah mikir gini, apa namanya, kok gue ekonomi gue di dunia, gue udah kerja banting tulang, kok dapetnya segini-segini aja ya, nambah-nambah. Terus seiring gue ikut kajian, terus gue nonton video kajian, gue lihat, oh ternyata kalau misalnya kita udah berusaha di dunia nih, kita nggak dikasih banyak, tapi kita ibadahnya kuat, jalan wajib, sunnah, mungkin Allah masih lebih sayang kita buat bekal kita nanti di akhirat. Iya. Jadi sebenarnya tuh dalam Islam, kalau yang gua tahu sama gua sering seputar itu ke temen gua juga sih, gua tanya ke semua orang, gimana sih? Ternyata katanya di dunia itu kita memang disuruh cari nafkah, benar yang benar. Tapi secukupnya, nggak usah berlebihan. Iya. Cukup, misalnya orang gaji UMR berapa sih sekarang? 4 juta lah anggap. Lu pilih mana? Mending 4 juta tapi kerjanya capek dan ibadah lu kelewat terus, atau gaji cuma 2 juta tapi lu bisa fokus ibadah juga. Kalau gue sih sekarang, dulu gue mungkin mikirnya mending gue 4 juta ya, dapat duit, yang penting duit nih gue. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu gue mikir, bodoh, bahasa kasarnya bodoh amat dah, bodoh amat duit gue dikit. Orang bilang, lu masa lu udah kuliah mahal atau udah sekolah mahal, udah les mahal, tapi lu gajinya segini-segini aja naik-naik. Situ gue mikir, gak apa-apa lah gue gaji sedikit, yang penting gue bisa ibadah daripada gue gaji besar tapi misalnya kayak pelayaran jauh dari orang tua, habis itu buat ibadahnya juga susah kan. Gue takutnya kayak gitu juga, makanya. Oke.
Udah, jadi pesan-pesannya apa nih buat orang-orang yang ya pesan-pesan buat mereka semua. Pokoknya kalau menurut gua sih intinya waspada boleh, tapi jangan berlebihan. Pokoknya intinya sebenarnya kalau lu ngelakuin hal yang benar, kayak misalnya lu ibadah terus lu berusaha, itu insya Allah lu nggak bakal kenapa-napa. Intinya jangan terlalu panik banget deh, jangan panik banget. Ya. Intinya itulah, yang penting tetap stay safe di rumah, ikutin arahan dari pemerintah biar semuanya cepat kelar, cepat clear dan bisa beraktivitas seperti normal. Oke, sekian dari pembincangan dua kali ini. Jangan lupa selalu di subscribe, comment, like, dan share. Yoi, jangan lupa. Oke, see you.